Di belakang ini, bentar saya lihat ya. Di belakang MIDI controller ini yang ada cuman ini. Tuh. Yang ada ini buat apa? Buat USB tadi, ini buat sustain yang untuk di kaki, dan ini tombol on off-nya. Oke. Nah, cara mengkoneksikannya dengan komputer caranya gampang. Bentar ya. Saya ambil dulu kabelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat ketemu lagi di channel berbagi ilmu ini di Asik Pro channel YouTube ya. Sebelumnya apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Oke, untuk yang ketiga kalinya saya nongol di channel ini. Nah, ada beberapa pertanyaan dulu, udah lama banget. Pertanyaan gini, bagaimana cara mengkoneksikan MIDI MIDI controller dengan digital audio workstation atau dengan DAW, atau boleh dikatakan dengan Cubase, Pro Tools, kemudian ada FL Studio dan macam-macam, Fruity Loop ya, macam-macam merek digital audio workstation, atau boleh dikatakan aplikasi untuk rekaman. Tapi sebelum kita lanjutin apa itu MIDI controller, bagaimana cara mengkoneksikannya, teman-teman jangan lupa dulu bagi jarinya untuk memencet tombol subscribe, di like juga, kemudian di komen atau di share sama teman-teman yang lain. Oke teman-teman semua, apa itu MIDI controller? MIDI itu adalah semacam keyboard kecil ya, tapi bukan yang keyboard digital seperti Yamaha KN 7000. Sebenarnya bisa dikatakan seperti itu, tapi rata-rata MIDI controller itu tidak ada speakernya. Kemudian yang cuman ada di situ tutnya aja, terus volumenya, kemudian ada modulationnya, pitch bendnya, cuman ada itu aja, atau juga ada drum padnya juga ada di situ. Nah, kalau yang saya punya ini, yang kelihatan ini adalah MIDI controller. Nanti akan saya kasih tahu. Yang saya punya adalah merek M Audio Keystation 49 ES, berarti ada 49 tut. Yang ini tut, ini tut, kemudian ini juga tut, ini juga tut ya. Oke, ini tut. Nah, untuk teman-teman semua, ini sekali lagi hanya untuk para pemula. Mungkin banyak sekali dari teman-teman yang udah paham cara mengkoneksikannya. Terus bagian-bagian apa aja yang ada di MIDI controller ini nanti akan saya jelasin. Bagi teman-teman yang udah tahu, mungkin bisa dibantu buat teman-teman yang belum paham apa itu MIDI controller. Nah, untuk tidak berlama-lama, ini dia, kita langsung aja bagaimana cara mengkoneksikannya dari MIDI controller ke aplikasi rekaman atau digital audio workstation. Oke. Siap, 1, 2, 3. Oke. Nah teman-teman ya, inilah MIDI controller itu. Nah ini saya punya mereknya ini, tuh M Audio Keystation 49 ES. Ini jadi di sini ada fungsinya, di sini pitch bend. Ini biasanya untuk menaikkan pitch atau menurunkan pitch. Kemudian ini modulasi, mengasih kayak namanya untuk memperpanjang atau memperpendek, atau juga ngasih vibra dari sebuah musik. Nah, MIDI controller ini biasanya dia nyalanya kalau udah diperintah. Misalnya kita suruh ini lewat aplikasi Cubase. Misalnya kita perintah ini menjadi bunyi gitar, dia akan menjadi gitar. Disuruh menjadi drum, dia akan menjadi drum. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini ada fungsi-fungsinya. Bentar saya kurangin dulu cahayanya. Di sini ada modulation, kemudian ada pitch bend, ada oktavnya, mau dinaikin berapa oktavnya. Ini belum nyala karena belum saya sambungin. Ini ada volume. Nah,
Jadi ini tidak ada speakernya juga, tuh kan nggak ada speakernya. Nah, di saat kita beli ini saya dikasih dulu CD-nya, tapi CD-nya semacam, aduh saya lupa, itu bukan CD driver, drivernya langsung kebaca sebenarnya sama komputer kita. Nah, kemudian saat membeli ini kita dikasih kabel USB seperti ini, seperti bisa juga seperti apa namanya, kabel dari printer. Nah, ini nanti kita gunain ke komputer juga, oke? Nah, di belakang ini, bentar saya lihat ya. Di belakang MIDI controller ini yang ada cuman ini, tuh. Yang ada ini buat apa? Buat USB tadi, ini buat sustain yang untuk di kaki, dan ini tombol on off-nya. Oke. Nah, cara mengkoneksikannya dengan komputer caranya gampang. Bentar ya, saya ambil dulu kabelnya. Nah, di sini kan kita punya nih teman-teman. Nih, ini tinggal dicolokin aja. Aduh, kurang fokus. Nih, tinggal dicolokin di sini. Oke, udah kuat. Nah, setelah itu kita langsung colokan ke yang namanya USB komputer kita. Nah, di sini. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu di Cubase itu, bentar. Kita lihat di sini belum ambil studio. Nih, tombol studio, ambil studio setup. Nah, di sini di MIDI ini ya teman-teman ya. Di MIDI ini kan belum ada nih tulisannya. Yang ada di sini cuman soundcard aja. Nah, MIDI controllernya kapan dibaca? Nah, caranya kita colokin lagi ini nih di sini. Nah, kita tunggu, ini udah nyala, dan kemudian kita lihat di sini nanti. Nah ini dia buat teman-teman Keystation 49 ES sama dengan yang di sini tuh. Jadi begitu ya caranya untuk mengkoneksikannya, dan kita klik di sini. Oke, bentar. Kita klik oke, karena di sini udah kebaca nih teman-teman ya. Nih ada tulisannya. Di sini juga ada, di sini juga ada. Oke, kita tinggal okein aja. Berarti dia udah koneksi langsung dengan yang namanya Cubase. Nih, Cubase ya. Tuh. Oke. Nah, teman-teman, ini tuh kalau kita naikin mati, menaikkan oktav 2 setengah ya. Untuk mengembalikannya pencet 2 ini aja. Dinyala lagi keduanya. Jadi begitu. Nah, di saat kita menggunakan, kita misalnya mau bikin drum, misalnya kita ambil di sini add instrument track. Di sini saya pakai expand 264, kita klik add track. Nah, ini dia. Nah, misalnya kita, bentar, kita misalnya ngambil drum ini, misalnya kita pakai room kit. Nah, nanti dia akan fungsi di sini apanya, bentar, kita lihat dulu inputnya di sini all MIDI ya. Di sini juga bisa, bentar. Nah, saya udah punya expand 2, maaf agak blur nih. Oke, udah. Di sini saya pilih inputnya all MIDI, karena di sini udah bisa dilihat nih, bisa juga karena saya ambil all MIDI aja. Nah, dia akan berfungsi seperti ini. Ini drum udah saya ambil tadi ya. Nih. Dia akan berfungsi loh.
seperti itu. Kemudian seandainya kita ganti lagi dengan apa ya, misalnya gitar. Bentar, saya ambil dulu, terserah aja dulu. Nah seperti itu ya. Kalau dinaikin tuh berasa ya, karena modulationnya kita naikin. Kalau ininya dimatiin lagi modulation seperti ini. Kalau pitch bendnya dinaikin gitu. Ini pitch bend dimainnya. Nah gitu. Jadi begitulah cara dari mengkoneksikan MIDI controller, dan fungsinya itu adalah untuk diperintah. Ini diperintah mau jadi apa, menggunakan apa, menggunakan semacam aplikasi. Banyak nih saya drum, misal easy drum juga bisa, yang lain juga bisa ya, atau gitar atau apa. Karena saya memiliki expand ini, di sini banyak banget tipenya, ada vokal, ada string. Kalau string misalnya kita terserah aja ya, misalnya seperti ini. Ini fungsinya begitu. Jadi dia fungsinya diperintah dulu ini menjadi apa. MIDI controller ini diperintah dari yang namanya VSTI, dari VST atau plugin ya. Oke, itu aja teman-teman. Jika ada pertanyaan boleh nanti gabung lagi bertanya di komen. Nah inilah penampakan dari MIDI controller saya. Dan teman-teman, jika teman-teman mau belinya gimana, beli di online banyak itu tipenya, ketik aja MIDI controller. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk pemula. Yang untuk senior-senior mohon maaf, boleh ditambah lagi di komen nanti untuk teman-teman yang lain. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan juga di komen. Dadah.